Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas hal menarik tentang kurikulum, yaitu tentang sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Uswatun Hasanah, Alvenia Susanti Putri, Yunita Milaria, dan Debianti Koro. Kurikulum. Sebenarnya apa itu kurikulum? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam sejarahnya, kurikulum Indonesia telah berubah 10 kali. Perubahannya itu terjadi pada masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan pada masa era Reformasi. Pada masa Orde Lama, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, dan 1968. Dan pada masa Orde Baru, yaitu pada tahun 1975, 1984, 1994, dan pada masa era Reformasi, yaitu pada tahun 2004, 2006, dan 2013. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Kurikulum 1947. Menteri Pendidikan yang menjabat saat itu adalah Bapak Mr. Moh Sohandi. Kurikulum pertama yang lahir setelah masa kemerdekaan memakai istilah dalam bahasa Belanda, Leerplan, artinya rencana pelajaran. Kurikulum ini bersifat politis karena masih menerapkan pendidikan Belanda, mengurangi pendidikan pikiran dan mengutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat. Materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian, dan pendidikan jasmani. Selanjutnya yaitu Kurikulum 1952. Menteri Pendidikan yang menjabat saat itu adalah Bapak Muhammad Yamin. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajarannya, sehingga diberi nama rencana pelajaran terurai. Setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan di kehidupan sehari-hari. Dimulai sistem satu guru mengajar satu pelajaran. Selanjutnya, pada tahun 1964, Menteri Pendidikan yang menjabat saat itu adalah Bapak Prijono. Ciri khas dari kurikulum ini adalah mempunyai tujuan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan daya cipta, rasa, karya, dan moral. Kurikulum ini menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis, konsep pembelajaran yang bersifat aktif, kreatif, dan produktif. Kurikulum ini pada hari Sabtu ada dimaksud sebagai hari Gerida, yaitu hari untuk berlatih keterampilan olahraga, kesenian, kerajinan, dan lain sebagainya. Kurikulum 1968. Menteri Pendidikannya yaitu Bapak Mansuri SH. Bersifat politis demi pembentukan manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani. Bersifat politis mengganti rencana pendidikan Pancawardhana yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Materi pelajaran ini bersifat teoritis, tak terkait dengan permasalahan faktual. Jumlah jam pelajaran 37 jam per minggunya.
Struktur kurikulum 1968 terdapat 3 pembinaan, yaitu pembinaan jiwa Pancasila, agama, kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan olahraga. Pengembangan pengetahuan dasar meliputi berhitung, IPA, kesenian, dan kesejahteraan keluarga. Pembinaan kecakapan khusus, yaitu pendidikan kejuruan. Kurikulum 1975, Menteri Pendidikannya adalah Bapak Profesor Dr. Syarif Taib. Pada kurikulum ini dimulai sistem penilaian tiap akhir semesternya. Latar belakang kurikulum ini adalah pengaruh konsep achievement by objective, sehingga metode, materi, dan tujuan pengajarannya diperinci. Dimulai penjurusan IPA, IPS, dan bahasa. Pada kurikulum ini menuai banyak kritik karena semua diperinci. Guru jadi dibuat sibuk menulis rincian yang akan dicapai tiap kegiatannya, sehingga pada tahun 1984 kurikulum ini disempurnakan. Kurikulum 1984, Menteri Pendidikan saat itu adalah Profesor Dr. Nugroho Noto Susanto. Kurikulum ini juga sering disebut sebagai kurikulum 1975 yang disempurnakan. Berorientasi pada tujuan instruksional, pendekatan pengajarannya berpusat pada anak didik melalui cara belajar siswa aktif (CBSA), menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan, menggunakan pendekatan keterampilan proses tetapi tetap mementingkan tujuan pembelajaran. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar sehingga siswa mengamati, mengelompokkan, mendiskusikan, dan melaporkan. Materi disajikan berdasarkan tingkat kesiapan atau kematangan siswa. Kurikulum 1994, Menteri Pendidikan yang menjabat saat itu adalah Dr. Insinyur Ingwadiman Djojonegoro. Kurikulum ini mengubah dari sistem semester menjadi sistem catur bulan. Dengan sistem catur bulan yang pembagiannya dalam 1 tahun menjadi 3 tahap, diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat mendapatkan pelajaran yang cukup banyak. Pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang cukup, bersifat populis, yaitu memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa yang ada di seluruh Indonesia. Dalam pelaksanaannya, guru hendaknya memilih dan menggunakan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, dan sosial. Dalam pengajarannya, suatu mata pelajaran hendaknya disesuaikan dengan kekhasan konsep atau pokok bahasan dan perkembangan berpikir siswa. Karena kurikulum ini banyak menuai pro kontra, karena beban pelajaran siswa dinilai berat dan lama-lama menjelma menjadi kurikulum super padat. Akhirnya, pada tahun 1999 dibuat suplemen kurikulum 1999. Terjadi perubahan, yaitu terdapat beberapa penambahan dalam materi pelajarannya saja. Selanjutnya pada tahun 2004, kurikulum ini disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman, menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik individu maupun klasikal. Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan metode pendekatan yang bervariasi. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam usaha penguasaan kompetensi.
Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber lainnya yang mengandung unsur edukatif. Kurikulum 2006 atau KTSP 2006. Menteri Pendidikan yang menjabat saat itu adalah Bapak Bambang Sudibyo dan Bapak M. Nuh. Kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan berpusat pada potensi, kebutuhan, dan lingkungan peserta didik, sehingga silabus dibuat sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya masing-masing. Yang terakhir, kurikulum 2013, kurikulum yang hingga saat ini masih digunakan. Menteri Pendidikan yang menggunakan kurikulum ini adalah Bapak M. Nuh, Bapak Muhadjir Effendi yang digantikan oleh Bapak Anies Baswedan, kemudian digantikan oleh Bapak Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan saat ini. Ciri khas dari kurikulum ini yaitu keseimbangan pengetahuan sikap keterampilan, pendekatan saintifik dalam pembelajaran, sikap dan perilaku masuk dalam aspek penilaian, siswa menjadi senter di mana siswa lebih aktif mencari informasi sendiri. Pada kurikulum ini, pemerintah melakukan pemetaan kurikulum berbasis kompetensi yang pernah diuji cobakan pada tahun 2004. Ini merupakan referensi kami dalam membuat PPT ini dan menjelaskan materi sejarah kurikulum ini. Terima kasih telah melihat video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua.